Wa huwa hinaijin jam usil matin wajan kilma. Wa kafatihi seperti fatah hamjati ihdina. Ya, seperti memfatahkan hamzahnya lafaz ihdina menjadi apa tuh? Ahdina. Wa domitai an'amta, didomakan menjadi an'am tu. Doma taknya an'amta, ya, an'amta alaihim, taknya didomakan menjadi an'am, siratal ladzina an'amtu alaihim. Wa kasriha, begitu juga dikasrakan an'amti, siratal ladzina an'amti alaihim. Umpamanya samar-samar gitu, wah kok ada amti nih. Nah ini akan merusak juga. Wa la yazida fiha harfan, dan jangan juga menambahkan fiha di dalam Fatihah, di dalam rukun qauli semuanya harfan satu huruf, yubtilu bihi maknaha, yang membatalkan bihi dengannya maknaha akan maknanya. Itu Fatihah itu rukun-rukun, ya, rukun qauli, baik itu akbar maupun baca sholawat maupun baca Fatihah, ya, hurufnya jangan ada yang ditambah-tambahin. Seperti mana nambahinnya? Kamaddi hamzatil jalalati, seperti memanjangkan hamzah lafaz jalalah, lafaz Allah, ya, Allah. Nah itu nggak boleh. Takbiratul ihram A-nya dipanjangin, Allahu Akbar, nggak boleh. Kadang-kadang ada, ya, menambahkan itu, memanjangkan itu. Mana lagi? Wa ziyadati wawin sakinatin, dan menambahkan waw yang sukun au mutaharrikatin atau berharkat badal jalalati sesudah lafaz jalalah, sesudah lafaz Allah kepada akbar ditambahin waw. Bagaimana jadinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh tambah waw. Hanya wa ziyadati wawin qoblal jalalah, menambahkan waw juga sebelum lafaz jalalah, lafaz nama Allah. Wa yajuju, dan boleh ziyadatul wawi, nambahin waw qobla salami, sebelum salam. Kalau sebelum salam tuh boleh, artinya tidak merusak. Sebelum assalamualaikum, maka seperti assalamualaikum dia bacanya wassalamualaikum, sebab sebelum-sebelumnya tuh banyak kalimat-kalimat lain. Itu nggak batal kan kalau di situ. Li'annahu sabaqahu syai'un yu'tafu alaihi. Li'annahu, karena bahwasanya sabaqahu telah mendahulukannya syai'un kalimat sesuatu, yu'tafu alaihi yang diatofkan kepada assalamu alaikum. Apa yang sebelumnya? Takbir, ya, sebelumnya Fatihah, sebelumnya baca sholawat. Assalamualaikum kan terakhir tuh. Wassalamualaikum upamanya. Nggak batal, tapi jangan diada-adain. Nanti mudah-mudahan nggak batal bikin. Wah, salam jangan. Jadi keliru orang nanti, rame. Bihilafi takbir, kecuali lafaz takbir. Kalau takbir mah nggak ada kalimat sebelum takbir. Rukun qauli ada nggak sebelum takbir itu yang lain? Nggak ada. Takbir itu adalah termasuk yang pertama. Yang berbarengan apa tuh? Ada berapa?
niat, diri, sama takbir. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Di situ ada. Kumpul tuh tiga-tiga tuh. Yang harus bareng. Makanya hitungan rukun sholat, ada yang mulai takbir yang pertama. Ada yang mulai niat. Ada yang mulai apa nomor 1? Qiyam, berdiri. Ya, sebab apa? Sebab semuanya ini bareng. Jadi salah satu aja bisa. Bisa. Mau berdiri dulu boleh yang pertama. Mau apa namanya, niat dulu juga bisa. Mau takbir dulu yang pertama bisa. Sebab itu semuanya memang kumpul di dalam yang pertama. Dimulai sholat itu dengan itu. Dengan rukun yang 3 perkara itu. Lianau sabaqau say'un yutofu alaihi bihilapi takbir. Fa'inau la yasihu. Maka bahasa takbir itu tidak sah. Ya, kalau ditambahkan wow, seperti Allahu Akbar dibaca wa Allahu Akbar, pakai wa ya. Nah, itu jangan. Allahu Akbar, wallahu akbar, wallahu akbar. Pakai itu nggak boleh. Wow dari apa? Wow istinaf apa? Wow atop tuh. Kakirati sajatin mughayyaratin lil makna. Begitu juga bacaan-bacaan yang jarang dibaca, yang dapat merubah kepada makna. Itu jangan sekali-kali dibaca. Jarang dibaca orang ya. Paraun ini suatu cabang masalah. Qala Muhammad Al-Khalili fi fatawihi, telah berkata Syekh Muhammad Al-Khalili di dalam kitab fatawinya, apa kata beliau? Sa'altu syekhana, saya pernah bertanya kepada tuan guru saya. Siapa nama tuan gurunya? Muhammad dan Al-Bakri, namanya Muhammad Bakri. Amman yaqra'ul Qur'ana, daripada kelompok orang yang membaca Al-Qur'an, tentang bacaan orang membaca Al-Qur'an. Wala yaghunnu fihi bin nuni al-musaddadah wal mim. Wala yaghunnu, dan tidak pakai guna. Di dalam baca Quran itu enggak ada guna. Guna itu apa? Dengung. Dari di hidung, dengung. Masih ada di situ, ada gunanya mestinya. Tapi dia enggak pakai guna tuh bacaannya. Membaca Al-Quran ya dengan nun yang bertasdid maupun mim. Faqala, maka berkata ya, sa'altu syekhana al-Yamani, ya, aku telah bertanya kepada tuan syekh kita nama al-Yamani, ai syekhul qurra'i fi zamanihi, yaitu syekhnya para ahli qiraat pada zaman itu. Siapa namanya? Al-Yaman itu. Aman yaqra'ul Quran, tentang orang yang membaca Al-Quran. Wala yaghunnu fihi, tetapi tidak pakai guna fihi di dalamnya. Faqala, maka menjawab, ya, berkata, ya, lau halafa halifun bitolaki, jika bersumpah halifun orang yang sumpah bitolaki, dengan berbuat tolak nih ya, perceraian, annahu la yusamma Qur'anan, bahwasanya itu tidak dinamakan Al-Quran, tidak dinamakan Quran, ucapan tolak dan sebagainya ya. Layah nasu, dia tidak ada pelanggaran. Wapuhima, dan dipaham min jalika, dari itu, annaman yaqra'ul Qur'ana, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, wala yasunu qira'atuhu, tidak bagus bacaannya ya, atau wala yuhsinu qira'atahu, dan tidak mau memperbagus bacaannya, wa yukhillu i'raban wa ahkaman, dan merusak akan i'rabnya dan hukum-hukumnya, aula bi'addil hanasi, ya, itu lebih utama dengan bilangan
pelanggaran. Wa idza qara'al junubu, maka apabila membacanya al junubu orang yang punya hadas janabah, kajalika begitu juga. Fala yahrumu alaihi, maka tidak menjadi haram atas orang yang junub itu. Lama alima annahu laisa biqur'anin, selagi dia tahu bahwa yang dia baca bukan Quran, cuman doa atau apa gitu ya, bentuk baca, atau bacanya Quran tapi bacanya nggak benar, ya itu bukan Quran itu. Kalau baca Quran bacanya ada salah, dirubah-rubah, ya maka itu menjadi bukan Quran, ya. Oleh karena itu bacaan yang benar itulah yang diakuin, baca Quran yang benar, secara benar. Jangan sampai salah bacaan kita dan tidak diakuin. Kalau tidak diakuin, maka andai kata yang baca orang punya hadas junub juga nggak apa-apa kan, sebab bacaannya bukan Quran, sebab kesalahannya banyak di dalam bacaan itu. Wa ayyuwaliya baina kalimatiha, dan mesti mualat di antara kalimat-kalimatnya. Kalimat Fatihah di dalam surah Fatihah itu mesti mualat. Diwakafkan, tidak boleh bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'daha bi aksara min saktatin nafas. Bi alla yafsila, dengan tidak memisahkan baina syai'in minha, di antara satu ayat, minha daripadanya Fatihah, wa ma ba'daha, dan ayat yang sesudahnya, yang berikutnya, bi aksara min saktatin nafsi, ya, lebih daripada sakta satu napas. Wa ayyuratibaha, dan mesti mentertibkannya kalimat-kalimat itu. Kalimat Fatihah, kalimat takbir, ya, tertib semuanya. Ai hajihil hamsatu, hajihil hamsata, yang 5 rukun qauli ini. Bi ayatiya biha, dengan mendatangkannya, bacaannya, biha dengannya, ala nazmihal ma'rufi, atas susunannya yang sudah dikenal, sudah diketahui. Sebab apa? Halil itba'i, karena harus nurut bagaimana yang sudah ada. Wali'anna tartiba, dan bahwasanya, dan karena bahwasanya tertib fil Fatihati, di dalam Fatihah itu amanatun i'zaz, adalah tempat kebergantungannya, i'zaz, ya, untuk mencari kebenaran pembacaan Fatihah itu. Maka wajib walau kharijas sholati, walaupun di luar sholat baca Fatihah, ya. Jadi harus wasolnya yang benar, wakofnya juga yang benar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Falau akhara muqaddaman, maka jika dia mengakhiri kalimat yang mestinya terdahulu, amdan, dengan sengaja, batalat qiraatuhu, batal bacaannya, ya. Walazimahu itmamuha, dan wajib baginya untuk menyempurnakannya, malam yatulil paslu, selagi belum panjang tuh perpisahan, belum lama, belum jauh, urpan, menurut ukuran. Wa illa, dan jika memang itu udah lama perpisahannya itu disengaja, istanafaha, maka mulai lagi dia akan Fatihah. Ya, bila mana bacaan ngacak, ya, maka dia harus mulai lagi dengan benar. As-salisu minal aqsami salasah, wallahu a'lam bishawab.